Indonesia Kuwait dengan Bapak Ibnu sudah. Selanjutnya penyampaian materi yang pertama oleh Ibu Mia Ponijan, penyampaian materi kedua oleh Pak Indrata, lalu ada sesi tanya jawab, dan dalam sesi tanya jawab juga sudah saya rangkum pertanyaan yang sudah ditulis di forum registrasi. Lalu berikutnya ada closing statement dari para narasumber dan pemberian e-sertifikat. Dan terakhir foto bersama. Mungkin langsung saja untuk pembicara pertama dari Ibu Mia. Ibu Mia ini dulunya juga ex-Kuwait ya, Bu? Ya, sudah lulus. Sudah lulus di Kuwait. Alumni Kuwait. Jadi beliau juga akan sedikit mengerti tentang keadaan di Timur di Middle East ini seperti apa, pangsa pasarnya seperti apa, apa yang dilakukan untuk memanage bagaimana supaya tetap jalan industri pariwisata hospitality ini. Seperti itu. Mungkin langsung saja Ibu Mia bisa memaparkan apa yang bisa di topik kali ini. Untuk yang pertama, saya silakan pada Ibu Mia. Terima kasih Mas Irfan. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan share langsung presentasi saya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ibnu, Pak Irfan yang sudah menginisiasi webinar malam ini. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Waktunya tadi 15 menit ya untuk presentasi, jadi saya akan berikan poin-poinnya. Apabila nanti ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan pada saat sesi tanya-jawab. Ya. Latar belakang dari COVID-19 ya sebagai refreshment aja, ini penyakit infeksi yang disebabkan oleh coronavirus yang baru-baru ini ditemukan. Virus baru ini sebelumnya tidak diketahui hingga terjadi epidemi di Wuhan, China pada Desember 2019 dan akhirnya epidemi ini menjadi pandemik ya karena menyebar di seluruh dunia. Bali sebagai tujuan pariwisata terbesar di Indonesia merupakan salah satu wilayah yang paling merasakan dampak COVID-19 terhadap industri pariwisata. Kalau dari kasus COVID sendiri di Bali sampai saat ini ada 311 dengan total sembuh 204 dan meninggal 4, sisanya masih dalam perawatan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Bali yang 4,2 juta, angka tersebut relatif kecil. Tapi dampak terhadap pariwisata sangat besar karena industri pariwisata ditunjang dengan berbagai industri yang terkait seperti penerbangan dan sebagainya. Dengan adanya pandemik ini, penerbangan ke Bali sudah ditutup sejak pertengahan ya atau akhir April kemarin. Dari segi bisnis, kita bisa lihat pada bulan Januari 2020 Bali mengalami peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 16% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan tingkat hunian juga terjadi kenaikan 6 poin dibandingkan tahun 2019. Sayangnya, COVID-19 membuat pariwisata Bali menunjukkan tren menurun pada bulan-bulan berikutnya. Untuk lebih mudahnya, kita akan lihat statistik di bawah ini. Pada Januari 2020, ya, di awal tahun, Bali okupansi di 59%. Kemudian Februari turun menjadi 46%. Dan Maret jatuh di 25%. April, data statistik dari Biro Pariwisata Bali,
belum keluar, tapi kalau dari data yang diberikan oleh teman-teman sesama revenue manager di hotel-hotel di Bali, itu penurunannya sangat signifikan, sekitar 5% okupansi di bulan April. Ya, dan bulan Mei kita masih belum tahu, but mostly di angka 3%. So that's really hit a lot. Kalau ya, jadi trennya benar-benar menurun. Kalau kita compare dengan tahun sebelumnya, Januari 2019 53% okupansi. Jadi di Januari 2020 ada kenaikan. Di 2019 Februari di 56% dan drop di 10 poin, dan di bulan Maret 55% drop di 30 poin. Jadi lebih dari separuh ya okupansinya jatuh di bulan Maret karena kasus pandemik COVID yang berpengaruh secara global. Di bulan sebenarnya sudah ditemukan sejak bulan Desember kasusnya, tapi Januari okupansi masih bagus karena ada Chinese New Year dan tingkat eskalasi kasusnya belum terlalu tinggi ya, jadi orang masih traveling dan baru terasa dampaknya di bulan Februari onward. Itu dari segi okupansi. Kalau dari segi kunjungan pariwisata wisatawan, di bulan Januari ada 528.800, di bulan Februari turun menjadi 363.000, dan di bulan Maret menjadi 156.000, bahkan tidak ada separuhnya dari bulan Februari. Ya. Kalau kita lihat trennya juga turun. Dibandingkan dengan tahun 2019, Januari terjadi peningkatan jumlah pengunjung atau wisatawan. Kemudian Februari turun sedikit compare dengan tahun lalu, tetapi kalau dilihat di bulan Maret, tingkat penurunannya sangat signifikan. Nah, dilihat dari data statistik tersebut, kita ada 3 hal yang sekarang sangat berat ditanggung oleh para pelaku pariwisata ya, terutama di Bali sebagai sentral pariwisata Indonesia. Terpuruknya industri pariwisata dan bisnis pendukungnya. Jadi bisnis pendukungnya tidak hanya hotel ya, ada restoran, ada airline, tour guide, semuanya terpuruk dengan adanya kasus pandemik ini. Juga para pengusaha tidak bisa mempertahankan bisnisnya. Ada beberapa yang sudah tutup dari bulan Februari, ya. Terutama mereka yang marketnya Chinese, karena pandemik waktu itu paling parah-parahnya di Cina pada bulan Februari. Ya. Jadi mereka yang biasanya menikmati market China di awal quarter pertama itu sudah mulai tidak ada tamu dari bulan Februari. Kemudian, dan tentu saja dampaknya kepada karyawan, ada yang dirumahkan, ada yang di PHK, dan ada pula yang kehilangan pekerjaan. Dan tentu saja terjadi distorsi tatanan industri pariwisata. Jadi semuanya di dunia pariwisata sekarang sudah mengalami perubahan ya. Dulu hal-hal yang menurut kita aneh sekarang sudah menjadi hal yang biasa. Kalau tamu check-in sekarang harus pakai masker, harus pakai disediakan hand sanitizer dan sebagainya. Jadi memang tatanan industri pariwisata sudah berubah menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Karena impact-nya sangat besar, maka diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri pariwisata untuk bersama-sama menghadapi situasi ini. Ya. Dari pemerintah, kebijakan untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19. Secara nasional, hal ini sudah diinisiatif oleh pemerintah Indonesia dengan adanya PSBB dan sebagainya, dengan segala pertimbangan untuk total lockdown seperti yang akan dilaksanakan di Kuwait mungkin terlalu berat untuk Indonesia dengan jumlah penduduk dan penyebaran yang
lokasi yang besar ya. Kalau Kuwait mungkin penduduknya hampir sama dengan Bali. Ya. Untuk Bali sendiri, ini juga sudah dilaksanakan dengan baik, karena secara general masyarakatnya lebih disiplin ya di sana. Jadi dari pemerintah sudah diberikan guideline dan masyarakatnya mematuhi. Makanya kalau dilihat dari total case-nya itu relatif kecil dibandingkan dengan daerah lain. Dan yang total dari case itu yang local transmission relatif kecil. Kebanyakan mereka yang bekerja dari luar negeri dan kembali ke Bali, dan di sanalah mereka mendapatkan contracted with COVID-19. Jadi kalau penyebaran lokalnya masih relatif terkendali. Kemudian dari pemerintah diharapkan ada insentif untuk pelaku pariwisata, pengusaha, dan pekerja. Kalau untuk pemerintah Bali secara general, secara provinsi, itu kita belum melihat, tapi secara mereka dibagi secara per kabupaten itu sudah ada. Kalau untuk pengusaha ada relaksasi pajak, kemudian untuk pekerja itu ada insentif ya. Bagi mereka yang untuk saat ini yang memberikan insentif adalah pemerintah daerah Badung, di mana banyak sekali pusat pariwisata di sana, dan Gianyar ya dari Ubud itu juga sudah mulai memberikan insentif terhadap pekerja juga. Ya. Kemudian kita harapkan pemerintah bisa menyediakan skill upgrade untuk bersaing di era industri 4.0. Oke. Karena untuk sekarang yang kita lihat dengan kartu prakerja, setelah kita amati, memang banyak sekali modul-modul yang berkaitan dengan era industri 4.0. Tapi apakah itu cukup dan apakah semua bisa mengakses supaya mereka nantinya, terutama nih para pekerja pariwisata, harus sudah berubah mindset bahwa industri ini sudah shifting dari yang dulu manual ke digital. Dulu mungkin kalau sales mau host travel agent akan datang ke hotel, mau melihat inspection dan sebagainya, mungkin untuk kedepannya atau sekarang pun sudah mulai cukup dengan video call atau cukup dengan online, dan harus kita bisa mengantisipasi hal tersebut dengan skill-skill misalnya update video secara simpelnya ya dan lain sebagainya. Jadi memang harus sudah mulai beradaptasi dari hal-hal yang bersifat manual ke hal-hal yang bersifat digital. Kemudian dari masyarakat sendiri diharapkan mematuhi anjuran pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Seperti saya sebutkan sebelumnya, kalau di Bali relatif terkendali, tapi ada di beberapa titik daerah kalau secara overall di Indonesia memang beberapa zona merah yang sulit dikendalikan, ya, karena dengan segala permasalahan yang majemuk di sana. Kemudian kita harapkan juga masyarakat memelihara nilai-nilai budaya, tradisi, dan fasilitas pariwisata. Terutama Bali, itu wisata budayanya sangat kental, dan banyak wisata mancanegara yang datang ke Bali, salah satunya karena ingin melihat budayanya, dan ini yang harus dipelihara. Kemudian kita harapkan masyarakat mendukung pariwisata dalam negeri. Karena dari hasil survei STR global yang dilakukan akhir bulan Maret, ada 23% wisatawan mancanegara yang tidak akan traveling ke luar negeri. Nah, dilihat dari situ berarti secara tidak langsung akan terjadi penurunan sebesar 23% dari kunjungan wisatawan. 23% ini kalau kita tidak antisipasi dengan
pariwisata dalam negeri, mendatangkan tamu-tamu dalam negeri sendiri, akan terjadi gap, akan penurunan yang signifikan, 23% termasuk angka yang tinggi apabila hal itu benar-benar terjadi. Itu berdasarkan survei di Eropa, Australia, dan Amerika. Sementara untuk China sendiri, sekarang sudah ada himbauan dari pemerintah China untuk menggalakkan pariwisata dalam negeri. Jadi untuk Chinese traveler, mereka sekarang akan fokus untuk traveling di Cina sendiri, antar kota. Jadi mereka wisatawan dari Beijing berkunjung ke Wuhan, ke Shanghai, dan sebagainya. Dan mereka akan mengurangi kunjungan ke luar negeri. Bisa dibayangkan, kalau kita total itu semua, dari berbagai negara plus Cina, akan terjadi penurunan yang signifikan terhadap pengunjung pariwisata di Bali atau Indonesia secara general. Kemudian sinergi yang bisa dilakukan oleh para pelaku pariwisata mematuhi anjuran pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID, bersaing dengan sehat antar entitas bisnis, ya, karena situasi bisnis sulit, kadang persaingan sudah mulai tidak sehat, ya. Hotel yang bintang 5, harga bintang 1, yang bintang 1 nggak tahu nanti harga bintang berapa gitu ya. Jadi sudah harus mulai ada regulasi internal antara pelaku pariwisata sampai di mana mereka bisa bersaing, terutama dalam hal pricing strategi, karena sekarang udah banyak sekali yang banting harga, dan kalau itu dilanjutkan akan backfire, akan menjadi bumerang bagi industri pariwisata itu sendiri, karena nantinya untuk menaikkan harga tidak bisa, dan apabila harga turun dan tidak ada profit, ya sama aja, bisnis tidak akan berkembang. Dan kita harus sudah siap menghadapi distorsi di industri pariwisata, disiapkan dari sekarang. Sebagai contoh, kalau dulu semua hotel bintang 5 atau bintang 4 ke atas punya fasilitas pendukung seperti spa. Tapi sekarang dengan adanya pandemik ini, spa bukan satu hal yang diminati oleh tamu. Mereka justru takut karena akan terjadi kontak fisik antara terapis dan tamu. Itu salah satu contoh. Dan masih banyak lagi hal-hal lain yang harus diantisipasi dari sekarang. Kalau tidak, kita akan terkaget-kaget nantinya. Kebanyakan dari kita berpikir bahwa setelah pandemik usai, jalan akan mulus seperti sedia kala. Sebenarnya tidak semudah itu. Pasti akan ada kerikil-kerikil tajam, bergelombang sebelum kita mencapai jalan yang lurus. Harus ada adaptasi-adaptasi dari pelaku pariwisata supaya bisa menghadapi perubahan yang ada. Dari hasil survei di Eropa untuk travel intention, mereka intent untuk traveling ke luar negeri di tahun 2022. Bahkan tahun 2021 pun mereka masih takut untuk traveling ke luar negeri dalam arti jarak jauh ya. Kalau sesama Eropa mereka masih berani. So, how we can get this hole to be covered up? Nah, ini yang harus dipikirkan. Untuk Southeast Asia, recovery yang paling cepat Singapura. Karena mereka memang tipikal kliennya bisnis, ya, mix antara bisnis dan leisure. Tapi kalau yang benar-benar leisure seperti Bali harus sudah mulai bisa mengantisipasi untuk kedepannya, termasuk restrukturisasi dari sales dan sebagainya. Selanjutnya, kita berbicara bisnis survival mode. Apa yang bisa kita lakukan pada saat pandemik ini supaya tahan?
everybody would do anything to survive, ya. Kita nggak boleh menyerah, semua harus semangat. Oke. Salah satu bisnis yang bisa dicontoh menyediakan fasilitas karantina, ya. Ini bisa untuk hotel-hotel yang bisa punya sister company, rumah sakit atau fasilitas medis. Ini bisa menjadi peluang bisnis untuk menyediakan fasilitas karantina. Jadi tentu saja harus mengikuti protokol COVID-19. Ya. Kemudian dari food and beverage, ya itu sudah mulai ada delivery service. Tidak lagi tamu datang ke restoran atau ke hotel, tapi kita melayani delivery service. Juga untuk memanfaatkan tenaga housekeeping dan engineering, kita bisa menawarkan jasa cleaning and maintenance on the go. Jadi melayani masyarakat sekitar, kita bisa kirim housekeeping atau engineering apabila service atau jasa ini diperlukan oleh masyarakat di sekitar hotel. Kemudian untuk kamar sendiri bisa bikin long stay program. Itu salah satu beberapa hal yang mungkin bisa menjadi alternatif untuk survive pada saat pandemi. Seperti yang disampaikan tadi, travel industry akan bounce back kembali normal itu di tahun 2022. Jadi sekarang masih ada perjalanan panjang di 1,5 tahun ya untuk kita cope sebelum semuanya back to normal. Oke. Jadi setelah pandemik, yang penting tadi sudah dibahas sebelumnya, harus mulai skill upgrade untuk pekerja. Cope with Industry 4.0. Mereka yang katanya, oh gaptek susah, nggak bisa, mau tidak mau harus berubah. Harus aware teknologi. Kemudian efisiensi pengeluaran. Multi skill sudah diperlukan, sangat-sangat diperlukan, karena memang dengan penurunan jumlah wisatawan, secara tidak langsung akan terjadi penurunan bisnis, dan efisiensi dari pengeluaran harus direview kembali. Kemudian market segment restrukturisasi, seperti disebutkan tadi, China sudah mulai mereka untuk traveling di negaranya sendiri. Eropa 23% mereka tidak akan traveling sampai tahun 2022. So harus sudah mulai dilihat lagi segmen pasarnya untuk kemudian mengisi gap-gap market yang sekiranya akan turun. Kemudian harus bisa adaptasi ke new normal, karena setelah after pandemic ini, pakai masker dan selalu memakai hand sanitizer di lobi adalah hal normal. Ya. Nah ini harus sudah diadaptasi, semua harus sudah terbiasa. Kemudian housekeeping, kemudian juga work from home, itu juga sudah menjadi new normal. Kemungkinan besar akan bergeser jam kerja bukan 9 to 5, ya, bukan dari jam 9 sampai jam 5, tapi 3 to 2, 3 hari di kantor, 2 hari di rumah. Ya. Jadi sudah ada work from home. Nah, ini harus sudah mulai adaptasi ke hal-hal baru yang dipengaruhi oleh pandemik ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Saya serahkan waktu kepada moderator. Silakan Mas Irfan. Terima kasih Bu Mia. Sangat bermanfaat apa yang sudah disampaikan. Jadi kita sudah tahu bagaimana keadaan di Indonesia dan di Kuwait pun tidak jauh berbeda, bahwa terjadi penurunan yang signifikan karena pandemik ini.
yang tadinya memang sangat bagus di awal setelah New Year ya, karena kan saya sempat juga masih bekerja di Jumeirah pas di bulan Januari itu sangat sangat bagus. Tapi dalam kurun waktu sebulan langsung down dan sangat down, dan kita juga komunikasi dengan hotel lain di Kuwait, ada Four Seasons, ada Hyatt Regency, ada Regency Hotel, ada Sheraton, ada Marriott, semua mengalami penurunan. Sebenarnya tren penurunan sudah dari sebelumnya, cuma mengalami penurunan signifikan itu ya setelah pandemik ini. Memang sampai di angka yang sangat fantastis. 10% okupansi itu it mean cuma long stay guest aja yang tinggal. Kayak gitu. Ya. Jadi seperti memang itu pengaruhnya global ya. Iya, dampaknya sangat-sangat terasa sekali, karena ya kita tidak memungkiri, biasanya mungkin kita bisa mendapatkan servisnya wow, tiba-tiba tidak mendapatkan servis sama sekali. itu yang terjadi, dan itu adalah faktanya. Jadi tadi kita bisa lihat bagaimana sinergi antara pelaku pariwisata dengan pemerintah daerah setempat. Memang kan Bali itu sebagai tolok ukur untuk industri pariwisata di Indonesia. Jadi Betul. apa yang terjadi ya Bu ya di Bali itu ya bisa jadi menggambarkan kejadian ya di Indonesia, dan memang semuanya sama, karena yang saya tahu juga memang tapi setuju nggak sih kalau semua bahwa di seluruh dunia mau di belahan bagian manapun bahwa SOP-nya di hospitality itu pasti sama, bahwa kita pekerja itu mendapatkan gaji itu ya dari tamu. Seperti itu. Nggak ada tamu ya berarti kita nggak gajian, bener nggak Bu? Seperti itu. Jadi ya sangat terasa sekali pada saat dimana kita tidak ada tamu, maupun di restoran, di kafe, karena trennya orang Middle East juga dia nongkrong di coffee shop, dan sangat terasa sekali setelah diberlakukan curfew. Ya tidak ada pemasukan, banyak juga yang gulung tikar coffee shop, terutama coffee shop kecil, seperti itu. Terus tentang bisnis survival model ini juga sangat setuju sekali. Saya memang menyediakan fasilitas karantina. Mungkin ada penjelasan lagi Bu, bisa maksudnya menyediakan fasilitas karantina itu seperti apa? Apakah jadi ada orang yang mau karantina mandiri, kan biasanya disuruh tuh untuk karantina mandiri di rumah, terus lalu dia akan pergi ke hotel deh gitu. Apa seperti itu Bu? Ya, betul, ya, betul. Dan seperti salah satu hotel di Jakarta, karena mereka satu family dengan rumah sakit, jadi mereka menyediakan paket karantina, including rapid test, including swab test, ya. Jadi mereka bisa kerjasama dengan pihak lain. Kemudian ada beberapa hotel yang menyediakan karantina untuk perusahaan-perusahaan minyak, karena perusahaan minyak itu kan ada rotasi, ya, terutama yang di lepas pantai. Jadi sebelum mereka dirotasi harus karantina dulu 14 hari sebelum terjun ke lapangan. Nah, ada beberapa hotel yang memanfaatkan kesempatan itu sebagai tempat karantina para pekerja minyak, salah satu contohnya. Oke, terima kasih Bumi. Selanjutnya untuk pembicara kedua dengan Pak Indrata dengan subtemanya dampak di bidang industri pariwisata dan alternatif dan solusinya. Mungkin bisa dipaparkan lebih detail lagi oleh Pak Indrata. Waktu dan Pak, saya persilakan Pak. Silakan. Oke, selamat malam semuanya. Selamat sore, selamat malam, pagi, siang ini, karena mungkin yang melihat ada yang dari mana-mana ya. Terima kasih atas waktunya diberikan Pak Ibu Muzir dan teman-teman semuanya. Ini dari berbagai
hotelier dan beberapa bidang juga. Tadi ada yang perawat juga dari Kuwait juga saya lihat. Saya ini akan menjelaskan tentang apa yang saya amati dan apa yang saya analisa. Ini tidak, saya mohon ini tidak judgmental benar salahnya, tapi saya memaparkan apa yang sedang terjadi. Oke, akan saya ada PR untuk Anda semuanya. Kalau Anda lihat di chat, itu ada ada 2 link, lihat ya. Satunya Germaphobe, di bawahnya itu ada HTTPS apa itu, tolong Anda linknya, buka aja linknya. Itu ada artikel saya tentang Germaphobe itu apa, nanti karena ada penjelasan Germaphobe. Dan satu juga ada GM Message, itu juga silakan dibuka aja nanti melalui linknya. Ada di chat ya, ada 2 itu saya pasang, itu PR buat Anda untuk lihat. Oke, untuk saat ini saya segera masuk ke presentasi saya aja. Oke, judulnya adalah tentang COVID-19, dampaknya di bidang hospitality industry dan alternatif solusinya. Bukan the real solusi, tapi alternatif solusi. Bisa banyak macam-macam alternatifnya yang akan saya sampaikan berdasarkan yang saya amati yang dilakukan oleh berbagai hotel. Oke, selanjutnya, menurut data yang saya kumpulkan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, destinasi ini mengenai destinasi karena kita ngomong hospitality, tapi akan skupnya karena saya area of expertise saya lebih ke hotel, saya akan bahas ke hotel, tapi saya akan bahas tentang destinasi itu sendiri. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, per pekan kedua April, berarti sekitar 3 minggu yang lalu, yang ditutup itu ada 180 destinasi dan 232 desa wisata, mungkin bisa lebih sekarang karena sudah lewat 3 minggu. Kemudian mengenai hotel itu sendiri, data PHRI per 21 April, di data ada 1.642 hotel tutup, bahkan terakhir saya dengar katanya 3.000-an. Terus dari PHRI juga disinyalir ada 150.000 karyawan hotel terdampak, tapi itu mungkin data saja, bisa lebih, bisa kurang, karena mungkin ada yang tidak menyampaikan. Berikutnya, terakhir kita pernah dengar ya mitra kita di bidang hospitality, AIRI, yang buka tahun 2015 itu tutup per akhir bulan ini, itu selamanya. Airbnb merumahkan 25% karyawannya, 1.900 karyawan, Traveloka memberhentikan 100 orang, 10%. Red Doors bulan Februari itu ada informasi sekitar 100-an orang di PHK, tapi ketika saya tanya, dan salah satu orang di Red Doors katanya masih bisa bertahan sampai akhir Desember. Kalau sampai Juni tahun depan katanya mereka kemungkinan akan tutup yang di Indonesia. Kebetulan saya juga dengan teman saya ada mengelola salah satu, kita minta dikelola di Red Doors, itu mereka memberikan relaksasi pada para owner yang tadinya komisi mereka lakukan 25%, sudah mulai bisa turun ke 10%. Jadi yang dilakukan oleh mereka supaya bisa survive ya. Oke, berikutnya ini overview saja secara dunia pariwisata. Kemudian lanjut ke ini, saya melihat, saya akan menyampaikan apa yang terjadi sekarang ini itu seperti pernah terjadi kejadian force majeure yang tidak diduga itu ketika tahun 2001. Di mana kalau memang ada wabah pandemik seperti ini kan sebenarnya yang sebelumnya adalah 1918. Itu saya belum lahir, jadi saya tidak bisa banyak cerita. Tapi yang bisa cerita itu sebenarnya kalau yang sudah mengalami sendiri. 2001 ketika itu saya kerja di Ritz-Carlton Rancho Mirage di California, di mana ini adalah tempat wisata yang termasuk yang heaven-nya buat orang-orang East Coast, karena dia tidak pernah ada salju, jarang ada salju, paling di gunungnya saja. Jadi suhu kalau lagi panas, kayak di Kuwait mungkin ya, itu gurun dan bisa 50 derajat Celcius. Saya punya mobil dulu karena lupa nutup, dashboardnya pecah karena kena panas. Ya ini cerita saja. Jadi kenapa itu menjadi suatu tempat yang sangat menarik buat orang-orang East Coast, apalagi orang-orang tua untuk datang ke sana. Ada tempat rumah sakit juga di sana ya. Ketika terjadi 9/11 attack itu, terrorist attack, saya kerja di Ritz-Carlton. Tadinya hotel itu sekitar 80% dengan harga kamar $750 sampai $1.500 gitu ya. Nah, begitu kejadian 9/11, orang tidak mau pergi naik pesawat, yang orang biasanya banyak dari East Coast, langsung ngedrop. Yang tadinya 80% turun di bawah 30%, karena orang takut untuk pergi.
Nah, kondisinya dengan sekarang agak mirip, orang tidak pergi mungkin karena takut, juga karena ada pembatasan. Ini 3 bulan, ya. Survive-nya cuma 3 bulan. Okupansi kurang 30. Jadi dulu saya selalu bicara dengan teman-teman bahwa untuk hotel itu untuk menutupi overhead cost 30%. Ya, bawah 30% udah nggak bisa survive karena ya orang bilang BEP atau apa, saya lebih cenderung ke overhead cost, salary dan biaya-biaya yang bulanan yang lainnya. Jadi itu, dan ternyata memang benar ketika Hotel Ritz-Carlton ini ternyata di bawah 30 hanya bisa survive 3 bulan. Nah, ini terjadi bisa juga di hotel-hotel yang ada di manapun juga saat ini. Nah, ini yang saya melihatnya. Ketika itu saya kerja di situ 3 bulan kolaps, akhirnya dia ada suatu perusahaan yang besar. Anda tahu pasti Rockefeller, dia punya Rock Resort, dia punya resort salju di Colorado. Nah, dia melihat ada potensi ini, langsung dia belilah Ritz-Carlton ini. Ini yang mungkin yang terjadi dengan orang-orang yang punya duit tidak ada nomor serinya, pasti kondisi seperti ini sebenarnya ada keuntungan buat mereka gitu. Banyak yang jual obral, akhirnya dia bisa beli. Nah, kembali, ini saya menceritakan ini apa yang terjadi dengan pengusaha-pengusaha yang di kita juga banyak lah. Ini padahal perusahaan yang mempunyai Ritz-Carlton ini juga termasuk kuat, tapi tidak siap dengan adanya perubahan yang mendadak, dengan adanya bencana ini ya. Nah, manajemen tim itu banyak yang direlocate karena Ritz-Carlton masih saudara dan Marriott, jadi dipersilahkan mau di Phoenix, mau di Las Vegas atau yang di mana. Kalau saya milihnya di Marriott yang di dekat satu kota itu juga. Saya akhirnya makanya di Ritz-Carlton pindah ke Marriott, tapi dipertahankan juga oleh manajemen. Nah, jadi ini yang terjadi. Ini contohnya manajemen bisa melakukan macam-macam, ganti owner, akhirnya manajemennya menarik mereka, disebarkan kemana. Ini contoh saja kalau terjadi yang saya pernah hadapi sendiri. Ya, beberapa orang di-rehire lagi oleh manajemen yang baru, ganti nama The Lodge at Rancho Miras. Biasanya manajemen sampai level GM sampai manajer itulah yang ketika ada pergantian manajemen yang mereka yang akhirnya masih banyak yang diganti. Nah, RCRM, Ritz-Carlton Rancho Miras ini seperti hotel-hotel lain, tidak mengantisipasi sesegera mungkin. Mereka dalam 3 bulan itu run the business as usual. Tidak ada antisipasi apa-apa, harga tidak berubah, karyawan tetap sama. Dengan Ritz-Carlton Rancho Miras adalah bintang 5, Diamond 3, jadi dia dengan struktur yang banyak sekali, ada front of the house director, ada macam-macam gitu ya, posisi yang banyak. Saya pun di situ dari night audit menjadi day auditor. Tidak banyak hotel punya day auditor. Day auditor adalah night audit, setelah itu day audit, baru income audit. Jadi menjembatani antara income audit dan day audit. Itu jarang. Jadi banyak struktur yang ini tidak diantisipasi. Nah, itu akhirnya dijual, tapi 7 tahun setelahnya ternyata dibeli lagi, akhirnya menjadi Ritz-Carlton. Dia melakukan renovasi selama 3 tahun, akhirnya dibuka menjadi Ritz-Carlton lagi. Kalau Anda cek di website Ritz-Carlton Rancho Miras. Ini sebagai gambaran bagaimana kalau kita tidak melihat new normal, new norm, dan lainnya, tidak mengantisipasi segera, bisa terjadi seperti yang dengan Ritz-Carlton Rancho Miras tadi. Perubahan-perubahan yang terjadi itu, kita biasanya selama ini ngomong tentang new normal. Tapi buat saya pecah menjadi 4. Nah, ini mohon maaf kalau mungkin ini saya aneh-aneh, tapi menurut saya mungkin bisa, ini atau menurut saya analisa saya. Yang ada adalah new norm, norma baru, kaidah baru. Ada new normal, normal baru, ya, yang umum, wajar yang baru, norma, kaidah yang baru, new form, bentuk baru, ada new formation, formasi baru. Ini ada berapa 4 perubahan yang bisa terjadi ketika terjadi bukan hanya new normal saja, yang umumnya orang bilang new normal. Kita aplikasikan pada yang 9/11. New norm. Ini berita ini adalah berita CNN September tanggal 19 2001. Berarti ini berita diberitakan 8 hari setelah 9/11. Apa yang terjadi? 8 hari setelah kejadian itu, Boeing sudah mempunyai rencana, sudah memberitakan bahwa mereka akan melay-off 30.000 karyawannya dalam 8 hari. Dibandingkan dengan Ritz-Carlton tadi, 3 bulan tidak ada action, tidak ada rencana, langsung 3 bulan kolaps. Boeing sudah merencanakan. Begitu ada kejadian, dan ini masuk ke berita. Jadi bukan hanya wacana saja, tapi dia sudah sampaikan. Dan wacana ini menjadi laksana. Nah, ini kebanyakan kita ini di manajemen dan apapun juga itu, kita tuh paling jago wacana. Wacana plan, tapi jago laksananya nggak ada. Banyak orang punya ide bagus, tapi yang melaksanakan jarang. Nah, ini
Saya lihat CNN dari berita yang di waktu itu saya Boeing, saya makanya saya buka lagi. Boeing ini benar banget. Begitu ada kejadian, antisipasi. Dalam waktu 8 hari sudah punya plan. Plannya apa? Plannya kalau Anda baca ini adalah dalam waktu 2 bulan, nanti saya jelaskan di belakang, 2 bulan akan ada layoff tadi. Jadi layoff 30.000 itu dijalankan dalam 2 bulan ke depan. Tapi sudah merencanakan. Dalam 8 hari ada kejadian, langsung antisipasi. Sementara yang tadi Ritz-Carlton tidak ada antisipasi, business as usual, mau apa juga karena mereka ini kadang-kadang kita tidak waspada, tidak ini. Jadi ini yang terjadi. New norm itu apa ketika 9/11? Norma baru apa? Kaidah barunya ini. Ternyata di sana ada profiling. Muslim, saya waktu itu Muslim di sana. Anak saya lahir, namanya Avanda Fawaizian Aziz, nama Islam. Mereka nanya, why? Kok namanya pakai nama Muslim ya? Saya Muslim gitu kan. Nah, itu juga menjadi pertanyaan tuh. Orang bersorban, orang Islam itu teroris. Bahkan orang India yang Sikh itu banyak yang komplain karena dia pakai surban, dia bukan Muslim tapi udah ada stigmanya gitu loh. Profiling itu pasti teroris ini. New norm ini. Sama dengan sekarang orang ya nanti akan saya jelaskan. Sekarang itu juga orang udah ada ketakutan tadi dengan orang dengan yang baru ya, norma baru. Berikutnya new normal. Yang seperti Bu Mia tadi bicarakan juga, new normal tadi ada tadi kalau yang dulu itu ada unpaid leave, sudah normal, tadinya nggak ada tuh. Layoff, saya juga baru, layoff apa nih? Orang dirumahkan. Lalu ada early retirement, orang pensiun dini, voluntary termination, jadi mereka silakan kalau mau resign ya silakan nanti dikasih uang lebih. Nah itu yang baru new normal zaman pada waktu 19 tahun yang lalu. Saya sudah ngalamin, jadi saya pikir, ketika kejadian kemarin, ini harus antisipasi nih, jangan sampai kejadian seperti Ritz-Carlton. Saya merasakan sendiri. Saya lihat Boeing adalah salah satu yang mesti kita belajar nih. New form bentuk baru. Bentuk baru ini terjadi dengan pemerintah Amerika sendiri. Dulu namanya INS, Immigration and Naturalization Services. Pelayanan, imigrasi dan naturalisasi, hanya pelayanan saja. Tapi dengan keadaan seperti yang ternyata berbahaya tadi ya, dengan adanya teroris tadi, mereka merubah yang tadinya hanya pelayanan untuk imigrasi, mereka rubah menjadi Homeland Security. Security, kata poinnya kan security nih, bukan lagi services. Dari service menjadi security, ini bentuk baru ini, yang permanen sampai sekarang belum ada berubah, kalau kecuali pemerintah mereka merubah. Nah, ternyata dengan perubahan-perubahan itu ada yang bisa profiling tadi, lama-lama dengan berjalannya waktu, orang bisalah butuh waktu. New normal juga bisa aja berubah. New form bentuknya juga ini ada bisa berubah, tidak berubah, bisa kembali lagi. Kalau ini tidak sampai sekarang belum. New formation, formasi baru. Dengan adanya kondisi tadi, krisis tadi, karena ada terrorist attack tadi, spending budget direstrukturisasi. Berbagai bidang termasuk Homeland Security lebih kuat di dalam security-nya daripada pengelolaan imigrasi. Di hotel-hotel juga sudah dirubah. Nggak penting ini, yang nggak penting nggak ini semuanya. Karena ya saya juga ngalamin sendiri. GSM saya kerja sama dengan Holiday Inn Express Palm Desert. GSM saya, suaminya kerja di LA Airport. Akhirnya di layoff. Karena di restrukturisasi itu tadi kan di airport nggak butuh ini. Akhirnya gitu ya. Ada yang permanen, ada yang sementara. Layoff sementara karena dirumahkan. Ada yang di PHK-kan. Ya. Terus kemudian bahkan formasi baru itu pun dalam pesawat, formasinya baru, ada pilot, ada steward, ada stewardess, ditambah lagi dengan satu pesawat ada Homeland Security Officer per pesawat. Itu kan suatu formasi baru. Ini ngomong tentang bagaimana Boeing merubahnya itu. Tapi terjadi dengan 9/11 ini, kejadian ini berubah semuanya, tatanannya. Nah, yang perlu kita pelajari, Ritz-Carlton, Boeing. Boeing bisa survive the wave, ya dengan adanya musibah tadi ya. Sampai sekarang dia masih bisa eksis. Itu bukan dikarenakan dia the survival of the strongest, bukan karena dia kuat bisa survive, tapi dia survival of the fittest. Bagaimana survivalnya? Karena dia bisa menyesuaikan. Dalam waktu 8 hari dia menentukan action yang untuk menghindari bangkrut. Yang dilakukan actionnya apa? Layoff 30.000 karyawan dari 93.700 atau 32% karyawannya dalam waktu 2 bulan. Jelas, actionnya jelas.
Yang tadi 3 bulan nggak ada apa-apa, ini sudah dalam waktu 8 hari, tentukan 2 bulan ke depan sudah bagaimana. Ini semuanya dilakukan in order to fit in, to survive the wave. Bagaimana bisa fit in, to survive the wave. Nah, ini new norm-nya lagi, nanti akan kita lihat nih bagaimana. Nah, apakah kita akan menjadi Ritz-Carlton tadi, yang bilang ya di old normal ya seperti ini, normal lamanya seperti ini, atau kita akan menjadi going yang memang it's hurting everyone, karena harus ada 30 orang, tidak ada yang suka untuk bisa melakukan itu. Itu yang dirasakan oleh owner. Saya melihat dari two side of points. Dari sisi karyawan jelas ini tidak fair dong, kita nggak ada masalah apa-apa, tiba-tiba di layoff. Tapi buat perusahaan juga, kalau misalnya dia bankrupt, semuanya bahkan 93.700 ini akan semuanya di PHK. Ini hanya untuk yang penerbangan, bukan yang bikin pesawatnya loh ini. Ya, ini yang terjadi. Oke, lanjut. Nah, dengan COVID-19 ini, new norm-nya apa? Norma baru, kaidah baru. Kalau tadi lihat orang Islam, orang pakai surban, gitu kan, wah teroris. Sekarang new norm-nya apa? Kaidah barunya ternyata orang batuk bersin itu sangat tercela sekali. Kalau orang batuk bersin, waduh orang pada takut. Padahal dulu, ya kan, orang batuk, orang bersin itu orang mendoakan. Alhamdulillah, yarhamkallah, yarhumillah, gitu kan. Sekarang nutup dulu baru menyebutkan mungkin, atau kadang-kadang lupa. Gesundheit orang Jerman, atau God bless you, gitu kan. Sekarang orang menghindar dulu baru melakukannya. Ini norma baru itu. Kita nggak boleh sakit hati. Ya. Berikutnya, orang berbicara, orang pakai masker, tutup mulut. Ya, orang kita ini kalau normal yang sebelumnya kita ngomong ditutup, nggak sopan. Kita nggak tahu ngomong apa gitu kan. Dulu nih ya sebelum ada ini. Tapi sekarang dengan adanya norma baru, tidak sopan. Ya, bukan tidak sopan lagi. Orang itu menjaga kesehatan bersama. Norma yang baru, bukan normal yang baru, norma yang baru, kaidah yang baru. Nah, new normalnya adalah, nah makanya saya silakan Anda membaca yang Germafuk, yang tulisan saya itu, artikel saya itu. Germafuk dulu itu udah kelainan. Orang yang takut pada kuman-kuman, itu sesuatu, waduh bekas pegangan orang, lap dulu, pakai disinfektan, itu ada itu. Apalagi saya waktu kerja di North Amerika 8 tahun ngelapin orang kayak gitu, banyak sakit hatinya. Anda bisa baca di artikel saya bagaimana sakit hatian abuah saya minta saya mengcover, dia jaga telepon operator, pakai headsetnya dia begitu balik dia bilang, Indra, are you using my headset? Jijik banget nggak saya bilang, gila lu, anak buah saya itu manajer, dia minta saya gantiin, lu nggak bilang apa-apa, lu ngerasa gue jadi ini. Itu dulu kan, normal dari dulu. Tapi sekarang saya justru ya sama, ternyata oh ya bener, gue jadi orang kayak dia. Ini new normal yang kita harus berubah ini yang ini new normal ini bisa temporary, bisa permanen. Tapi sebenarnya bagus orang kita jadi tahu dengan sanitasi, hygiene itu semuanya. Tapi jangan terlalu berlebihan. Semuanya yang berlebihan itu nggak bagus, ya. Tidak jabat tangan, takut kuman. Terus new normalnya juga pelayanan minim. Dulu mah, wis mau jadi ini di hotel yang ini harus ada pelayanan. Sekarang menghindari bertemu orang. Mungkin malah justru lebih senang kalau nggak ada banyak pelayanannya orangnya. Ya, work from home. Ya, itu juga sama. Itu sudah seperti saya diangkat oleh Bu Mia. Itulah. Work from home juga normalnya dulu, work from home. Teman saya yang Singapura, Mas Haidir, kerja di mana? Di rumah. Lu ngapain? Karena dia IT, desain dia. Bisa. IT bisa. Tapi yang kerja yang lainnya mungkin tidak. Tapi ternyata yang tadinya nggak bisa dilakukan work from home. Ya, unpaid leave. Tadinya, unpaid leave kayaknya ada apa gitu kan. Sekarang udah wajar karena daripada perusahaan nggak survive, itu menjadi sesuatu yang normal. Ya, daripada nggak survive, oke lah kita unpaid leave. Berikutnya new form, bentuk baru. Bentuk baru tadi kalau misalnya di Amerika itu INS berubah menjadi Homeland Security, bentuk barunya adalah ada sesuatu yang tadinya nggak ada. Di hotel itu, masuk ke hotel, mana ada dulu cek suhu. Sekarang ada cek suhu, dikasih disinfektan. Ini new form. Ini bisa permanen, bisa berubah nantinya. Tapi untuk saat ini, dalam waktu setahun, 2 tahun nanti, selama stigma masih ada dan semoga segera berakhir ini ya, itu pasti akan dilakukan. Hand sanitizer, itu suatu kebutuhan tuh. Ya, habis megang apa, ya kan? Disinfektan. Itu perlu juga masker reception. Coba anak reception di mana sih pakai gitu ya? Selamat pagi Pak, ngeliatan mulutnya gitu kan, nggak sopan banget sih, tapi memang harus gitu kan. Bahkan
sudah pakai face shield. Gitu kan? Kayaknya gila lo nganggap gua kuman apa gua penyakit gitu kan. Ketika itu yang terjadi, ketika Guru Mahfud teman saya minta saya megang headsetnya tadi, ternyata sekarang sudah berubah, bentuknya sudah berubah. Termasuk hotel food delivery yang seperti diangkat oleh Bu Mia tadi, itu suatu bentuk yang baru. Karena hotel biasanya nggak mikir untuk food delivery. Sudah ada GoFood, mungkin ada GoFood, GrabFood yang kita ini, tapi untuk hotel sendiri mendeliver sendiri, itu belum kepikiran. Apalagi sekarang hotel bintang 4, bintang 5, bahkan bintang 5 jualan 50.000. Mana ada? Itu masuk kosnya enggak, gitu kan? Termasuk pengiriman loh ya. Nah, ini sudah bentuk baru yang tadinya nggak ada. New formation tadi, managing budget structure. Jadi, hotel-hotel ini sudah mulai mikir, yang kurang bisa dikurangi apa, kurangnya apa. DW biasanya akan dikurangkan. Casual akan dikurangkan. Training, kalau saya malah lebih senang ada, mengurangi jumlah karyawan. Tapi dengan catatan, kalau mungkin tadinya karyawannya trainingnya dikasih uang saku, banyak hotel yang tidak mengasih uang saku, yang penting dikasih makan. Itu aja. Itu cara mengurangi managing budget. Jadi bukan managing ini ya, managing budgetnya dibicarakan. Jadi mau benar budgetnya. Terus berikutnya adalah formasi baru di hotel-hotel sudah banyak yang mempunyai gugus tugas COVID-nya. Sudah punya alat APD-nya, seandainya nanti ada tamu yang sakit, bagaimana mengatasinya, kirim ke rumah sakit, siapa yang harus jaga. Kalau misalnya itu, sudah ada itu. Itu formasi baru tuh. Terus kemudian juga formasi baru adalah bagaimana kita formasi tamunya juga. Bagaimana tamunya bisa kita hindari ngumpul, yaitu dengan adanya dikurangkan yang kapasitas 1.000 bisa jadi cuma 500, 400 yang bisa masuk supaya social distancing tadi jumlahnya nggak terlalu banyak. Lanjut, ini ada tadi yang artikel saya Guru Mahfud, tolong nanti dibaca kalau sempat. Ini yang lumayan memberikan pengertian apa sih Guru Mahfud. Kemudian ini adalah saya bahas inilah bagaimana orang jadi karyawan hotel ini yang selama ini orang kasihan ojol, tapi karyawan hotel semuanya juga bagiannya di bawah, the tip of iceberg. Lanjut, ya. Saya menyiapkan alternative solution. Ini tolong jangan judgmental karena ini jangan dilihat dari salah benar. Saya tidak melihat salah benar, tapi ini yang common practice yang sudah dilakukan selama ini, yang best practices yang dilakukan oleh orang, bukan best, ada worst practices yang dilakukan oleh banyak owner. Nah, ini Anda lihat, ketika saya bilang ekstrim, berarti yang dilakukan sangat ekstrim sekali. Pertama, PHK. Bahkan ada hotel yang PHK seluruh karyawannya dengan memberikan hanya one day notice. Sangat tidak manusiawi, tapi ya saya tidak menjudge ya. Tapi kan one day notice mungkin ada semuanya benefit yang diberikan, saya nggak tahu. Tapi intinya ini yang dilakukan secara ekstrim, saya bilang, makanya kan saya tidak membenarkan, tidak menyalahkan. Berikutnya adalah merumahkan karyawan tanpa bayar sisa hari kerjanya sebelum hotel tutup. Misalnya Maret buka sampai tanggal 12, tapi ternyata tutup mulai 1 April, tapi gaji yang bulan Maret belum dikasih, dan hotel tutup tanpa memberikan kejelasan kapan hotel buka, berharap karyawannya udah keluar dulu lah biar membebaskan itu. Itu yang ekstrim. Ya, itu saya nggak bilang benar atau salah. Moderate, yang moderate adalah hotel tetap buka dengan setengah tim bekerja dengan gaji setengah dari gaji normal. Jadi 15 hari kerja, gaji 15 hari, masih moderate normal. Merumahkan karyawan dengan tetap memberikan sebagian gaji dari gaji normal. Bisa 50%, 25%, ya moderate. Nah, yang berikutnya adalah considerate, yang memperhatikan, memikirkan karyawannya. Ada perusahaan-perusahaan yang tetap menggaji karyawan meski yang didapat hanya GOL, gross operating loss. Nah, ini terlepas dari hotel buka atau tutup, tapi mereka menggunakan cash flow yang tersisa. Bahkan kadang-kadang bukan cash flow yang tersisa, tabungan dari owner diambil. Ya, karena owner menghargai karyawan, value the staff as an asset yang penting. Berikutnya, ada juga cara yang owner berhutang pada karyawan dengan memberikan cek mundur. Tetap karyawan kerja, dikasih cek mundur ya, gua bisa gajinya 50%, 50% nanti. Ketika kita mampu, ketika cash flow-nya sudah membaik. Ada itu caranya. Ya, ini namanya alternative solution yang dilakukan oleh beberapa owner nih. Terus ada juga owner menutup hotel, karyawan diberi gaji 2 bulan dan THR-nya ada satu hotel, saya nggak mau nyebut karena saya belum nanya ke yang punya hotel, boleh nggak disebutkan, tapi yang penting ini ada yang dilakukan. Gaji 2 bulan dan THR, tapi hotel tutup. Membukanya belum tahu, tapi mereka tidak di PHK. Ketika hotel buka lagi, mereka balik lagi. Paling nggak dikasih 3 bulan gaji dengan THR, 2 bulan gaji plus THR untuk bisa survive. Berikutnya, owner menutup
hotel, meskipun lead bagus, karena mereka takut karangnya bisa kena kontrak ini. Jadi karena mereka adalah aset. Ini ada yang dilakukan karena considerate sekali. Ownernya nggak mikirin tentang untung, tapi bagaimana untungnya adalah dalam hal asetnya aman. Alternatif solusi lain lagi adalah bisa terjadi adalah dua dari perspektif lain. Yang tadi masalah kekaryawanan. Yang ini adalah bagaimana di internal itu mempengaruhi juga solusi. Contohnya adalah komitmen dengan antara owner, manajemen, dan karyawan. Oke, mau tutup. Oke, gimana nih? Kalian aku gaji apa semuanya. Itu komitmen ini ya. Jadi bagaimana komitmen ownernya? Oke, kita nanti unpaid leave semuanya, nanti balik lagi berapa bulan. Itu biasanya bikin PB, perjanjian bersama itu dengan kondisi-kondisinya. Marketing strateginya mau apa? Digital marketingnya, Bu Mia itu mengangkat. Karena sekarang digital marketing sudah enak banget. Ya sudah bisa tanpa harus yang lainnya juga cukup dengan digital bisa membantu, tapi tetap ya ada sales activity-nya mau bikin apa, jualan tadi, home delivery dan macam-macam tadi. Terus berikutnya yang tadinya walk-in dan yang lainnya biasanya diarahkan ke OTA ya, dan sekarang ke own website dan lain itu salah satu strategi internal. Jadi untuk menghindari eksternalnya ada stimulus yang membantu, solusinya adalah ada stimulus pemerintah misalnya. Sekarang misalnya bank-bank itu memberikan relaksasi bayar pokok dan bunga dikasih 7 bulan tuh, tidak harus bayar untuk pemilik owner hotel, terutama yang masih minjem dari bank. Ya regulasi dunia usaha macam-macam lah, relaksasi dari supplier, diskon dari vendor, internet, TV dan lain-lain kan ada tuh. Pada vendor-vendor juga bisa, tapi dengan catatan biasanya kalau AP kita bagus, bayarnya bagus, bisa dikasih relaksasi. Berikutnya, yang penting adalah semuanya dalam hotel itu perlu cash flow. Dalam bentuk bisnis apapun, yang penting adalah cash flow. Dalam kondisi yang drop seperti ini, kepandaian membaca peluang, mendapatkan fresh money perlu diasah dan dipergunakan. Ini salah satu contoh yang dilakukan oleh Omega Hotel Management dengan grup Cordela ini. Mereka jualan nih, baru launching nih. Jualan harga voucher 200.000 bisa dipakai semua unit di mana aja sampai bulan Desember. Ini karena dia mengejar untuk cash flow. Nah, itu ya. Jadi ini yang dilakukan. Tapi perlu ditekankan pula kalau orang ngejar kayak gini, jualan gift certificate, ada balak, ada deposit dari Traveloka, dari macam-macam. Kadang-kadang owner itu nganggap itu uang masuk sebagai revenue, pendapatan. Sehingga apa? Uang dihabisin. Nah, parahnya lagi banyak ada beberapa owner yang menggunakan uang itu bukan untuk keperluan untuk hotel, untuk renovasi, untuk apa semuanya, tapi untuk unit bisnis lain. Sehingga nanti begitu pada saatnya tamunya check-in, menggunakan itu, keluar biaya-biaya itu, dah duitnya nggak ada. Akhirnya apa? Tambal sulam, gali lubang, tutup lubang. Ini yang perlu diingatkan nih. Boleh ini gift certificate, deposit, apa semuanya dilakukan dengan catatan harus dimanfaatkan sebaik mungkin gitu loh. Bukan untuk ini bukan uang yang datang dari langit begitu saja. Oke, lanjut. New normal. Dalam kondisi penuh ketidakpastian ini, kreativitas out of the box itu perlu dan beyond old normal. Contohnya promo ini dilakukan oleh ini GM-nya teman saya minta izin untuk bisa menyampaikan. Ini ada sistemnya adalah 24 jam stay. Jadi tamu datang jam 9 malam, check out-nya besok jam 9 malam. Saya pernah di Jogja itu pakai yang cabin hotel, ada itu 8 jam dari jam 8 sampai berapa, 24 jam dari jam berapa. Tapi hotel itu non bintang. Ini hotel bintang 4. Ya tadi, Bumia itu saling ini, tapi ya strategi boleh aja, saya pikir tidak ada ininya kan. Tapi bagaimana bisa survive, saya pikir ini adalah brilian untuk bisa, udahlah nggak usah mikir bintang berapa, dilakukan. Ya dengan promo ini dalam 1 bulan bisa menghasilkan sekitar 125 room night. 50 juta, lumayan, ya kan? Hanya bending the rules lebih sedikit, tapi ternyata efektif. Ini salah satu contoh ya solusi yang dilakukan. Berikutnya, banyak perusahaan-perusahaan yang tidak meng-accrue atau melakukan provision. THR tidak di-accrue-kan, sehingga dia pada waktu bulan gaji ada THR bulan Mei harus ngais-ngais uang itu apa. Nah, ini yang kadang-kadang ini. Ada beberapa hotel yang dia sudah meng-accrue-kan. Kalau misalnya 120 juta harus untuk THR, dibagi 12, jadi 10 juta tuh dipisahkan. Ini masih banyak ternyata hotel-hotel yang belum itu. Provision juga sama. Pembelian linen, ini sebenarnya sudah telat ya, tapi in the future, ini cara supaya bisa survive saja untuk ketika ada kebutuhan-kebutuhan. Pembelian linen dipisahkan, diprovisionkan, dipisahkan. Berapa bulan? 3 bulan, 6 bulan? Nah, itu berapa kurang lebihnya sudah disiapkan. Ini yang perlu dilakukan. Berikutnya adalah business decision beyond stigma. Keputusan bisnis
di luar dari stigma yang ada nih, melawan stigma nih. Turning hospitality into hospital. Merubah hotel menjadi hospital. Di mana jelas-jelas beda dong. Satunya medical, satunya untuk menginap orang sakit, satu menginap orang sehat. Menginap orang sakit itu harus dengan protokol medical. Tapi saya pernah ketika di Ibis Sleepy 95 punya housekeeper, Ibu Virginia Lo, mantan dari hospital. Masuk ke hotel, wow, hotelnya memang wangi banget, wangi karbol. Saya ingat banget sampai sekarang baunya masih ingat buat teman-teman yang pernah di Ibis Sleepy dengan Ibu Virginia Lo. Tapi nggak apa-apa. Ya, teman saya juga ada yang di housekeeping hotel di Rumah Sakit Pertamina Pusat menjadi housekeeper-nya di sana. Tapi nggak apa-apa. Tapi dengan protokolnya pasti beda, akan lebih ketat di hospital. Nah, turning hospitality into hospital ini grup Akor ada yang banyak yang melakukan di grup Akor Jakarta. Ini tadi pagi saya ngobrol dengan teman saya juga GM sana juga ngobrol ya bagaimana mereka ini ya, termasuk Hotel Bareirung teman saya di sana juga, di Damhil juga Pak Mujono juga ada di sana juga. Jadi keberanian pengambilan keputusan bisnis melawan stigma tenaga medis membawa COVID-19 ternyata berhasil. Kan stigmanya kan kalau ada tenaga medis jangan-jangan ketularan gitu kan, tapi mereka berani tuh, karena berhasil. Hotel Bareirung Jakarta, Damhil Hotel Gorontalo dan Unita Akor, mereka selalu penuh, cash flow aman, tiap hari akhir bulan bisa menghitung GOP profit, bahkan NOP net operating profit atau owner share profit, bukan lagi GOL yang lainnya ya, gross operating loss ya, seperti hotel lain pada umumnya. Contoh Bareirung dan Damhil itu 100% terus. Dan setelah saya ngobrol, Pak, ternyata enak Pak. Pagi breakfast mereka pergi, malam makan malam, udah di kamar, that's it. Taruhannya shift-nya 12 jam. Damhil juga sama. Nah, sementara kalau Akor 80%, karena apa? 20% karyawannya yang melayani di sana itu harus menginap karena untuk isolasi juga. Nah, tentu saja mereka harus melakukan protokol medis COVID-19 dengan menggunakan APD yang ringan sih. Oke, lanjut. Quick shifting the business model. Bisa dengan segera merubah bisnis model ya. Turning create. Nah, ini yang biasanya kita itu kan biasanya create supply karena ada demand. Oh, di sana ada demand-nya apa? Bentuklah supply. Itu mah udah ngikutin aja tuh biasanya. Merubah create supply berdasarkan demand. Tapi sekarang merubah menjadi create supply to create demand. Belum ada demand-nya, Pak. Ya udah, saya ini berapa kali nih di beberapa hotel yang masih baru buka nih. Kita bikin deh malam tahun baru gini. Pak, nggak ada demand-nya di sini. Ya udah, ciptakan aja. Kalau kita konsisten tiap tahun ada malam tahun baru, pasti orang bilang, oh ya, selama ini di sini nggak ada, tapi hotel itu ada, konsisten. Itu namanya create supply to create demand. Banyak orang yang takut ngambil ke supply, aduh, nggak ada demand-nya, Pak. Well, lu jualan, ya harus bisa bagaimana menciptakan demand tadi. Bukan hanya create supply gitu ya, atau menemukan kenali demand, tapi bagaimana meng-create demand tadi, itu orang handal. Marketing dan sales yang handal. Dengan tingkat okupansi yang menurun drastis, yang semula 80% menjadi 10-15%, kita harus memutar otak nih supaya owner nggak keluarin duit. Promo home delivery, ya. Ini yang contoh dilakukan yang ini. Salah satunya yang di hotel ini ya, di Pomelo Hotel itu, dia dalam sebulan bisa menjual 1.500 porsi, berarti per harinya 50 porsi. Hebat. Ini di grup Cordilla di hotel saya sendiri, baru mau launching besok, baru dipasang di WhatsApp, sudah banyak yang nanyain, kapan bisa beli, kapan bisa beli. Karena saya lihat di sini dekat perumahan. Pomelo Hotel dekat kantor-kantor. Tapi ternyata ada juga yang tidak berhasil. Ya, ini. Pola umum yang terjadi, oke, lanjut. Nah, oke. Yang terakhir adalah alternatif lain. Saya rangkum saja karena waktu saya memang nggak banyak. Nanti, yang sekarang dan pola baru ini, sekarang kita harus memikirkan bagaimana orang check-in, itu hand sanitizer bagian dari amenities. Dulu bukan bagian dari amenities, mungkin harus nambah biaya. Sarung tangan plastik bisa menjadi option untuk amenities. Ada shower cap, ada sanitary bag. Buat saya sanitary bag nggak penting, mending sarung tangan. Kita bisa merubah. Kemungkinan besar recovery, ini yang analisa saya dan beberapa teman, recovery itu berawal dari generasi muda, milenial, Gen Z, karena orang tua memang masih takut nih karena punya stigma, karena golongan orang tua ini punya risiko tinggi. Nah, ini harus kita lihat nih, kebutuhan mereka apa nih. Berikutnya, dan kita harus bisa nge-grab nih, tamu-tamu kita yang orang muda nih kita undang, datang sini, kita pakai staycation atau semuanya. Terus
kita harus memikirkan fokus tamu domestik atau lokal. Kayak tadi yang di Amerika tadi takut terbang, di sini juga mungkin takut terbang, atau memang udah orang mepet-mepet dah, harga tiket mungkin masih mahal misalnya. Domestik dan lokal tuh, kalau saya di Bandung, ya di Bandung atau Jakarta kita kejar. Nggak usah mikir yang jauh-jauh. Terus berikutnya fleksibel terhadap cancellation policy, jangan rigid, udah dapat tamu aja udah untung masih ini. Lower rate, beyond normal, lower rate harganya bisa berubah yang tadinya berapa. Nah ini mungkin concern-nya Bu Mia tadi, akhirnya perang harga, tapi bagaimana untuk bisa survive, udah nggak bisa apa-apa lagi, Bu. Ya, staycation. Nah ini yang orang lebih sini tinggal di hotel untuk sekalian vacation. Ya mungkin ada lagi ABK, anak buah ke kapal, offshore crew, student yang baru pulang dari mana karena harus karantina dan sekarang ini, itu adalah salah satu yang potensi yang bisa kita ambil dengan protokol kesehatan yang perlu kita lakukan. Berikutnya, karena takut bersentuhan orang, bertemu dengan orang, di hotel-hotel yang punya space bisa pakai snack atau drink vending machine. Bahkan waktu di hotel lain sebelumnya saya pakai rokok pun vending machine. Mohon maaf, kondom pun ada di vending machine. Semuanya vending machine, jadi tidak bersentuhan sama sekali ya. Yang penting anak housekeeping kita sering ngelap aja yang tombol-tombolnya itu. Coin washer and dryer, laundry otomat. Jadi sekarang nggak pakai laundry, takutnya laundrynya wah dari mana nih kita nggak tahu. Udah di situ aja pakai koin, masukin kita ini udah semuanya. Itu salah satu atraksi juga bisa untuk barang dia. Tapi kembali, semua orang banyak memberikan tips, tapi belum tentu cocok dengan unit kita. Perlu coba berbagai cara untuk meningkatkan revenue. Contohnya nih tadi home delivery di Bogor kurang peminat sedikit. Di Sentul bahkan 3.000-an. Jakarta tadi teman saya itu bisa di 10.000 karena dekat kantor. Nah, yang berikutnya adalah yang terakhir, dengan kondisi yang sangat turun sekali, kita jangan takut. Saya pikir kita harus siap-siap dengan trip booming setelah pandemi ini berakhir. Contohnya barusan saya ada di Pak Mulya dari Belanda, nelpon saya, Mas, sekarang kita udah pengurangan nih, orang-orang udah travel agent udah mau jalan, udah 2 bulan ini orang udah mikir mau jalan. Tapi dan mereka benar-benar setelah ditutup, ternyata mereka kepengen banget untuk keluar. Nah, ini yang kita harus antisipasi, semoga segera berakhir, dan kita akan mendapatkan tamu-tamu yang mungkin tidak akan secepat mungkin, tapi insya Allah akan kembali. Badai pasti akan berlalu. Terima kasih. Terima kasih Pak Indrata atas pemaparannya, bagaimana dampaknya dan alternatif dan solusinya. Yang sudah kita lihat tadi, bagaimana kita ambil contoh itu dari kejadian 9/11. Ya, hampir sedikit hampir mirip memang kejadian di 9/11 dengan kejadian sekarang, karena setelah kejadian 9/11 turun drastis okupansi dan semua segi bisnis pun sangat turun di Amerika sana. Kita juga sudah tahu. Dan untuk kejadian yang dibahas tadi new normal, new norm, kaidah-kaidah baru itu memang jadi sangat hal yang biasa jadinya, kan gitu. Langsung saja kita akan buka sesi tanya jawab. Tapi yang pertama akan saya bacakan dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di form registrasi. Saya mungkin akan bacakan satu persatu. Ada teman kita dari Ariel dari Jumeirah Kuwait juga, teman saya, karena dia salah satu teman yang dipulangkan. Solusi untuk kita yang di PHK, mungkin ada yang ini yang pertama, mungkin saya akan bacakan tiga pertanyaan. Yang kedua dari Indonesian Embassy Singapura dengan Ibu Ratna Harjana. Apa yang dapat kita lakukan guna mengurangi hambatan-hambatan pariwisata akibat pandemik COVID-19, strategi dan langkah ke depan? Sepertinya tadi sudah dipaparkan ya. Itu sudah dipaparkan seperti tadi. Solusi-solusinya itu seperti yang Ibu Mia bilang juga ada ada delivery, housekeeping on to go. Lalu Pak Indrata juga sudah menjelaskan alternatifnya. Will the ini dari
Bapak Torino di Laga, advisor IDN Manila. Will the discussion cover all hospitality sector or just hotel? Ya, memang tadi kita bicara lebih banyak hotel. Tapi sebenarnya itu juga sama ya. Ini mungkin kalau seperti ini bisa dijawab sama kejadian juga di Kuwait ini untuk restoran dan kafe. Iya, restoran dan kafe juga dia membuka untuk home delivery. Seperti itu. Delivery order untuk sampai ke minuman-minuman yang biasanya tidak bisa untuk delivery, mereka sampai menyediakan mixing, ditaruh di yang teman saya ada bar, salah satu restoran fine dining di Jakarta, dia ada package. Jadi kalau ada orang yang pesen koktail, dia ingredientnya itu per pack. Misalnya mau bikin margarita tequila, di pack seperti itu. Dan dia mixing di rumah. Seperti itu. Itu untuk minuman. Untuk makanan mungkin juga sama. Apa ada dari Facebook juga sudah ada yang masuk pertanyaan dari Farid Hadiaman. Apakah bisnis modelnya berubah? Tamu menginginkan kamar itu bersih, sertifikat mungkin nggak cukup, ada inovasi. Masalahnya jika sakit pas menginap padahal terpaparnya tempat lain. Peluang untuk integrated tour and travel seperti airplane, hotel, transportasi, mungkinkah kolaborasi atau merger, misalnya antara Marriott dan Qatar Airways seperti itu, apakah akan terjadi seperti itu? Mungkin dari Pak Indrata bisa memberikan jawabannya, apakah ada inovasi seperti itu, Pak? Untuk merger ya? Iya. Merger ini memang banyak dilakukan perusahaan-perusahaan di mana ya kayak tadi diambil merger. Saya pernah di hotel, mungkin Pak Tony Santono juga tahu ya, kita hotel pernah di Sheraton, itu akhirnya diambil oleh Marriott, tapi kembali mereka sudah punya core ininya sendiri, value-nya sendiri. Satunya Six Sigma, Marriott-nya punya sendiri, itu kadang-kadang susah untuk menyatukan itu. Jadi memang kalau ketika merger itu pasti harus ada yang di induknya, harus ada yang berkorban. Jadi kembali, merger itu adalah suatu, saya pikir, kalau itu alternatif solusi yang terakhir, karena buat saya ternyata di banyak yang merger itu ya pasti ada yang sakit. Dalam artian memang harus seperti itu, yang diambil pasti akan ini, tapi akhirnya tidak akan melihat sekali kalau saya lihat di situ. Jadi, tapi memang ada kemungkinan. Ya tadi, tinggal bagaimana misalnya nih contoh nih kan dari dulu misalnya Grup Kagum sudah mencoba menjual gitu kan, dengan kondisi sini saya juga kemarin ada yang nawar. Nah, tapi kan kembali apakah di merge oleh yang lain atau enggak. Tapi kalau yang masih lokal mungkin masih tidak begitu hurting, tapi kalau misalnya dengan Marriott yang udah ratusan tahun dan yang lainnya itu mungkin akan hurting semuanya yang tim yang sudah ini sekali. Tapi tetap tidak menutup kemungkinan akan terjadi. Ini tergantung bagaimana mereka mau survive saja. Mau di merge atau enggak, ini tergantung kalau sudah ini lagi. Daripada kayak Airi tutup, mending seperti itu. Ada yang nyuntik dana, ada yang sistem merger, ada yang mau nyuntik dana. Kalau saya sih lebih cenderung yang suntik dana. Kalau tiket.com misalnya dia merge kan itu dengan Blibi, tapi kalau Traveloka kan disuntik dana. Jadi agak beda itu kalau misalnya disuntik dana. Kalau saya sih lebih cenderung, saya memang tidak begitu nih ya. Saya hanya kemarin coba dibuka bikin manajemen hotel juga. Tapi kalau saya memikirkan merger itu lebih baik disuntik dana saja. Itu aja kalau dari saya ya. Tapi kemungkinan pasti akan ada dengan kondisi seperti ini. Oke, terima kasih Pak. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya langsung. Kita kasih kesempatan untuk turn pertama tiga penanya. Oke, Pak Adam Murtaji. Silakan Pak, di-unmute Pak, bisa. Ya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Indrata maupun Ibu Mia, ini saya mau tanya. Itu tadi yang disampaikan tadi kebanyakan adalah manajemen bagaimana intinya pihak perhotelan, manajemen hotel menjaga agar pihak perhotelan bisa bekerja kemudian aman dalam baik penggajian kepada karyawan maupun juga kemudian kesehatan karyawan. Saya sebagai konsumen dari suatu hotel, ya, saya sebagai konsumen hotel misalnya karena satu keperluan, kalau tidak ada keperluan memang akan cenderung untuk stay at home. Tetapi kalau ketika kami ada keperluan, maka saya akan menggunakan hotel. Kemudian tentunya sebagai konsumen saya pengen masuk dalam keadaan sehat, kemudian nanti keluar dari hotel pun juga dalam keadaan sehat. Maka bagaimana manajemen hotel menjamin kesehatan para konsumen ini? Terima kasih, itu aja. Oke, mungkin dari Ibu Mia atau Pak Indrata mau jawab duluan. Siapa Pak? Ibu Mia? Baik, terima kasih Pak Adam atas pertanyaannya. Memang tadi kita melihat dari sisi bisnisnya ya, tapi kita belum melihat dari sisi konsumennya. Jadi pertanyaannya akan mewakili dan bermanfaat untuk yang lainnya juga. Seperti yang disampaikan tadi, baik dari pemaparan saya bahwa akan ada tatanan baru ya atau new norm ya dari industri pariwisata, termasuk bagaimana mengantisipasi customer kita supaya mereka mendapat jaminan atau rasa nyaman, rasa aman, tidak akan tertular COVID-19. Kalau jaminan 100% tidak ada, pasti. Tapi perubahan-perubahan dari operasional pasti akan dilakukan. Dari standar-standar baru akan diimplementasikan. Seperti yang tadi disebutkan, hand sanitizer, masker, itu akan jadi satu hal normal nantinya untuk membantu memberikan rasa aman kepada customer ketika menginap di hotel. Standar pembersihan kamar pun akan berbeda, akan mengadaptasi beberapa standar dari rumah sakit untuk dari segi keamanan untuk pencegahan penularan. Ya. Mungkin secara general akan seperti itu. Pasti akan ada perubahan-perubahan standar operasional untuk menangani hygiene, sanitation untuk di hotel-hotel ke depannya. Kira-kira begitu Pak. Mungkin dari Pak Indra. Mungkin dari saya mau menambahkan. Jadi memang kalau saya kan dari grup yang ada beberapa hotel, sejak adanya ini COVID ini langsung dibikin protokol SOP bagaimana ya sejak dari masuk apa semuanya kita semua harus pakai sarung tangan, railing untuk pack semua handle semua ini. Jadi itu sudah menjadi bagian dan bahkan kita keras juga pada karyawan kalau tidak melakukan itu justru kita membahayakan teman-temannya. Jadi memang benar-benar dan memang tidak jaminan 100%, tapi seperti Bu Mia bilang, tapi kita melakukan semua protokol itu, semua kamar yang standarnya memang kita perketat sekali dengan melihat kemungkinan itu. Bukan berarti bahwa sebelumnya tidak, tapi kita akan memikirkan bahwa ternyata metal itu bisa menjadi apa, jadi harus dipolisnya apa, dan disinfektan itu untuk mengkayak metal itu akan merusak korosif, jadi harus ada chemical yang baru lagi. Ini akan menambah biaya memang, tapi ya demi kesehatan, karena kalau buat kamu memang kepengen aman, apalagi kita Pak, saya ini sebagai GM Pak, sudah 10 tahun lebih Pak, saya nginep di hotel, tinggal di hotel, jadi saya juga mau aman juga. Saya bisa berada di posisi Bapak. Jadi kalau misalnya tidak bersih, saya juga akan takut Pak, karena kadang-kadang saya ke weekend anak saya datang ke sini gitu ya. Jadi saya memahami sekali Pak. Saya juga ada ketakutan, makanya ketika anak buah saya nggak ngikutin, saya juga keras juga Pak. Jadi memang tapi banyak sudah dari manajemen sudah begitu ada kejadian itu, mereka juga melihat value-nya asetnya dan yang kita takutkan juga dari manajemen juga ketika terjadi sesuatu yang mungkin dari luar atau semuanya itu kan membuat stigma yang nggak bagus bagi kita. Jadi naudzubillah min dzalik, tapi kita benar-benar sangat ketat sekali Pak dan memang dari
kita ada bagian kita ada yang vendor itu juga sekarang ada periodik itu mereka melakukan disinfeksi untuk semua area itu Pak. Makasih. By the way, saya mau mengucapkan selamat ini Bu, ini selamat malam ke Ibu Maria Lid, Ibu dari Louis Lid dari Australia, pembalap Australia yang keturunan orang Indonesia ini. Bu Maria Lid, oke, kita aja. Silakan, saya kembalikan pada moderator. Selanjutnya Mas Iqbal. Baik, Pak. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya sedikit merespon terhadap apa yang sudah narasumber sampaikan tadi. Begini Bapak Ibu, saya yakin saya tidak terlalu sepakat dengan perubahan secara fundamental terhadap industri hospitality ya setelah pandemi ini berlangsung. Pandemi ini kan secara etimologi adalah suatu penyakit, suatu wabah yang hanya di momen-momen tertentu saja, tidak suatu suatu penyakit atau suatu wabah yang berkelanjutan yang sustain sifatnya. Dan dari sumber yang saya ketahui dan juga sudah di-share tadi sebenarnya di chat, ada fase pertama yang memungkinkan kita untuk membuka bisnis kita ini secara gradually ya, secara bertahap. Nah, yang saya mau komentari adalah akankah lebih baiknya kalau diinisiasi mungkin for the next meeting untuk lebih kepada bicara mengenai SOP secara fundamental bagaimana preventif COVID-19 ini dari mulai from FOH ya, front of the house sampai back of the house bagi karyawan-karyawan termasuk tamu yang untuk pencegahan COVID-19 ini. Karena bagi kita hospitality kita tidak bisa ya metode online itu tidak pure kita bisa terapkan karena kita interaksi ya, kita bisnis yang purely berinteraksi dengan tamu, berinteraksi dengan konsumen. Jadi metode-metode online yang seperti dijelaskan tadi secara psikis seorang sales dia juga harus punya kemampuan persuasif dengan tamu yang harus kontak ya, harus guest kontak ya, tidak bisa dengan hanya melulu dengan online ya. Saya pikir metode-metode seperti WFH ya, work from home, kemudian ada beberapa hotel yang melakukan penjualan produk F&B-nya secara online atau secara secara online, kemudian juga ada staff engineering atau staff housekeeping yang dipekerjakan tanda kutip di luar untuk membantu. Itu semua itu untuk survival saya pikir ya. Survival hotel, bagaimana cash flow hotel berjalan dengan baik. Namun apabila pandemi ini sudah berlangsung baik, sudah tidak ada lagi di Indonesia ini khususnya, ya akan tidak banyak berubah kok dengan kita sebelum COVID-19 ya, saya pikir seperti itu, tidak ada perubahan. Mengenai seperti hand sanitizer, seperti standar keamanan atau standar keselamatan, standar kebersihan, kita di hotel kan sudah khususnya di kitchen sudah tahu ya dengan HACCP ya. Jadi mereka itu sudah tereducate, sudah terbiasa dengan baik sebenarnya dengan HACCP ya. Namun untuk di front atau di FO atau di lobby dan seterusnya itu saya pikir tidak, untuk kalau pandemi ini sudah baik tidak perlu lagi memakai masker. Itu kan juga tidak kurang etikanya ya kalau berinteraksi tamu tidak menunjukkan gestur tubuh yang baik. Demikian Pak mungkin dari saya. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Pak Iqbal untuk tambahannya juga. Tadi juga ada yang nyangkut, mungkin saya kasih kesempatan untuk yang berikut ini adalah cuma 2 pertanyaan karena waktu juga semakin mepet, karena di Kuwait juga akan maghrib buka puasa. Mungkin dari Pak Wisnu Aditya. Silakan Pak, di-unmute Pak Wisnu Aditya. Baik, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, Pak Indrata, terima kasih tadi menyampaikan paparannya. Saya juga ingin memberikan masukan saja karena saat ini memang karena saya sekarang di regional untuk Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Ya, regional Sulawesi, Sumatera, Papua ini ada sekitar 15 hotel. Yang mana saya melihatnya adalah begini. Bagi hotel-hotel yang akan mengambil market segmennya sebagai tempat medis ataupun ODP, mohon untuk berhati-hati. Karena satu kejadiannya adalah karyawannya harus juga ikut di lockdown supaya tidak mencerminkan satu paradigma baru, dia dikucilkan dari masyarakat. Hati-hati ini efek sampingannya ya dari hotel yang menerima tenaga medis ataupun menerima ODP. Nah ini saya sharingkan saja karena saya di corporate untuk regional Sumatera, Sulawesi, Papua. Beberapa ada yang mengambil itu dan kemudian kasihan karyawannya ada yang dikucilkan. Nah ini saran saya untuk hati-hati untuk mengambil, lockdownkan mereka dan terapkan sistemnya butler, full butler, dia tidak boleh pulang, tetap di hotel sampai selesai tamunya dan tidak boleh dipindah tangankan. Ya kan, nah kondisi ini mungkin yang bisa untuk mengambil antisipasi setelah nanti COVID ini selesai, lockdown dicabut, PSBB juga udah nggak ada lagi, maka ada strategi khusus tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Indrata, beberapa poin-poin ya, secara moderat juga sudah ada, bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Nah, kemudian yang paling utama saat ini adalah kalau kita hanya bisa berpikir profitable itu udah nggak mungkin. Yang kita berpikirlah GOL, seperti tadi saya sampaikan sama Pak Indrata. GOL itu berapa ruginya? Nah, kondisi ini kalau kita memaksakan dengan menjual barang murah, jangan salah bahwa barang murah tersebut volumenya banyak, otomatis harganya juga pembeli banyak. Artinya pengeluaran juga banyak. Jadi ini dilema ya bagi teman-teman yang ada di hotelier. Carefully hanya akan mencatat revenue Anda di dalam sistem PMS, yaitu Property Management System, bagus revenue-nya, tapi bottom line-nya kacau berantakan. Karena kita menjual 20.000, 25.000, let's say sampai dengan 50.000. Kalau memang kesepakatan hotelnya tidak menerapkan 21% take and service, bagus. Tapi kalau diterapkan 21% take and service, kelar urusannya. Ya, jadi ini hanya suicide. Karena karyawan pun juga akhirnya dia harus bergaji 3 shift, ya, kemudian atau 2 shift, malah tidak menjadi efisien. Nah, saran saya adalah terapkan gaji 25%, hotel terminated service, artinya bukan di close. Seperti yang saya sampaikan, bukan di close hotelnya, tetapi terminated service. Artinya adalah servisnya dikurangi. Ya, kemudian di sana tetapi terima tamu tetap. Gajian karyawan 25%, yes. Tetapi karyawannya bekerja 12 jam, tidur di hotel. Jadi kayak MOD. Pagi ketemu pagi, baru dia pulang. Jadi dia on call, dia tidur di hotel, itu juga akan memberikan efisien kepada perusahaan. Nah, situasi ini dimanfaatkan sebagai task list diajukan kepada GM, supaya masing-masing karyawan yang stay itu bisa memberikan kebersihan, hygiene dan sanitasinya hotel itu berjalan setiap harinya. Nah ini khususnya di bulan Ramadan, semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, seperti tadi saya buka puasa bersama karyawan. Ya, menunya juga menu yang saya dapatkan beberapa karena kita juga dapat dari Disnaker, ya sumbangan dari pusat tuh pemerintah bagus ya. Nah, kita dapat beras 5 kilo satu orang. Ya, alhamdulillah karyawan saya bisa mendapatkan semua. Jadi kita pakai beras itu untuk kita masak, nggak pakai beras. Jadi tidak ada DML. Daily marketplace tidak ada, ataupun marketplace tidak ada. Jadi kita nggak belanja juga, kita memakaikan itu. Nah ini yang dari awalnya memang sebelum di bulan Mei itu, kita sudah berusaha menyurati Disnaker.
Nah, ini tentunya ada stakeholder atau instansi terkait yang mungkin dari Dinas Pariwisata bisa turut untuk memberikan arahan di semua kabupaten yang ada. Karena sentralisasi, ya sentralisasi, tapi desentralisasi tetap jalan terus. Pusat ngomong A, daerah ngomongnya nggak tahu. Ya, so ini yang saya mungkin sampaikan saja, karena di daerah-daerah juga terjadi. Pusat sudah ngomong A, ternyata di daerah tidak berlaku. Ya, nah ini sharing. Jadi itu mungkin sharingan saya, tambahan dari Pak Indrata tadi yang sudah menyampaikan banyak. Efisiensinya 25% berjalan. Ya, baik. Terima kasih Pak Irwan. Terima kasih Pak Wisnu. Penting adalah saat ini stay positif. Karena itulah yang kita perlukan saat ini. Dan salah satu kunci sukses pada masa sekarang ini adalah adversity skill, quotation-nya, kemampuan kita bertahan dari segala tekanan dan keadaan yang ada. Nah, itu harus diimbangi dengan networking, upgrade skill, dan banyak mengupdate informasi, karena sebenarnya banyak juga peluang bisnis yang bisa dimanfaatkan karena consumer behavior is shifting dengan adanya COVID-19 ini. Banyak sekali hal-hal, banyak baca, disaring, yang seperti Pak Indrata, banyak tips yang ada di luar sana, tapi tidak semua bisa dipakai. Nah, mulai banyak membaca, mencari update informasi, dan memilah-milah mana yang sekiranya bisa dilakukan untuk surviving until situation back to normal. Untuk saat ini, misalnya Megasif yang pertama, stay at home, itu sudah menjadi lifestyle ya sampai pandemik ini berakhir. Nah, apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk menunjang stay at home itu? Itu peluang bisnis juga, yang seperti tadi ada food delivery, ada subscription, dunia digital, orang udah sekarang balik lagi nonton TV, balik tadi semuanya ke YouTube. Nah, itu mungkin bisa jadi peluang bisnis ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya peluang bisnis yang kalau kita jeli, kita bisa lakukan. Karena pasti kita punya skill yang kita dapatkan dari bekerja di hotel yang akan fit di salah satu situasi saat ini. Tapi kunci pertama, stay positif. Oke. Jadi mungkin saya satu yang mengenai PHK ini Mas, kalau ini ya. Gini, buat teman-teman yang mungkin ada di antara kita yang kena PHK ya dunia perhotelan ya. Saya bilang gini, musibah itu bukan untuk diratapi tapi untuk menguatkan. Dan satu yang mesti diingat bahwa ini wabah pandemi ini tidak untuk selamanya insya Allah. Jadi begitu balik pasti hotel-hotel itu akan butuh karyawan lagi. Itu yang penting. Jadi saya dalam kondisi dari bulan Maret kemarin saja sudah ada berapa hotel yang nawarin saya, padahal saya baru juga ini loh. Heran loh, kok ternyata masih ada orang yang menawarkan butuh ini juga gitu loh. Tinggal bagaimana. Jadi memang kondisi yang seperti ini. Ya kita nggak bisa menyalahkan. Saya tidak mau judgement apakah ini owner salah atau enggak. Tapi kalau kita yang tereliminasi ya mungkin itulah mungkin cara jalannya kita. Ya itu jalannya. Oke, itu aja dari saya. Thank you. Terima kasih atas jawabannya dari Bu Mia dan Pak Indra. Kita udah berada di akhir pembicaraan kita. Sepertinya memang ini pembicaraan yang menarik ya. Pembicaraan yang menarik. Mungkin kita akan adakan lagi. Bagaimana, setuju nggak teman-teman kalau kita diadakan lagi? Di unmute kalau yang mau ngomong setuju atau kasih jempol. Oh, ada Made Davi setuju. Ya. Wah, berarti memang perlu diadakan season kedua ya. Mungkin season kedua kita akan lebih menarik lagi, tetap dengan topik utama bagaimana kita survive di tengah pandemi ini. Jadi ini juga buat masukan, jadi PR buat saya juga dan teman-teman di FDIK dan KH untuk mengadakan yang lebih baik lagi. Karena ini juga sebagai ajang trigger kita. Mungkin nanti berikutnya saya juga akan memanggil dari pihak terkait, mungkin dari pihak pemerintah juga akan menjadi pembicara juga sepertinya. Karena jadi apa yang jadi poin kita hari ini,
pembicaraan kita hari ini itu bisa jadi bahan pertanyaan juga untuk ke pemerintah langsung untuk bagaimana keadaan untuk membantu kita di industri pariwisata ini, tidak hanya untuk pengusaha tapi juga untuk pekerja. Jadi kita juga akan mendapatkan win-win solution. Jadi semua berjalan dengan baik lagi. Itu aja mungkin yang terakhir dari Ibu Mia dan Pak Indrata, kesimpulannya saya beri waktu, saya kasih kesempatan untuk Ibu Mia dulu. Jadi apa nih closing statement-nya, terus harapannya? Baik. Silakan Bu. Terima kasih Mas Irfan. Ya, dari saya yang penting kita bersama-sama survive, saling menguatkan karena pandemik ini pasti akan berakhir. At the end, everything gonna be okay. If it's not okay yet, then it is not the end. Yeah. So stay positive and can overcome this together. Thank you. Pak Indrata, silakan Pak. Oke, teman-teman semuanya, kita memang semuanya menghadapi wabah ini. Dan saya tadi bicara dengan Pak Mujiono itu katanya udah ini yang ke-8 kalinya dia ngadepi seperti ini. Waktu pernah di MERS, ada SARS, ada macam-macam. Dan ini terjadi, dan yang penting adalah apa? Kita jatuh, ini trial tribulation ini untuk menguatkan kita. Ya, buat yang sedang di bawah, syukuri tetap semuanya, yang di atas juga syukuri. Saatnya untuk bersyukuri ketika nikmat berkurang, dan semoga kita selalu bisa bersyukur nanti ketika nikmat tidak ada yang dikurangi. Dan semoga nikmat akan kembali, dan semoga wabah COVID ini segera berakhir, dan stay positif, stay healthy. Thank you. Terima kasih Pak Indrata. Jadi dari saya juga untuk teman-teman, kita tetap stay positif, tetap berharap yang terbaik, karena badai pasti berlalu. Ya. Kita bisa kembali normal, kita bisa bekerja lagi, kita bisa berkarya lagi. Untuk yang terakhir, terima kasih untuk Ibu Mia untuk memberikan masukan dan materinya seperti apa pembicaranya. Dan untuk Pak Indrata juga terima kasih banyak. Oh Pak, sorry. Pak Irfan, saya gini, menurut Pak Irfan, tolong dipilih orang yang memberikan pertanyaan atau masukan yang bagus. Saya akan berikan hadiah voucher kamar di Hotel Grand Cordela Bandung. Wah, siap. Ya. Siap. Ambil 2, Pak. Ambil 2, Pak. Ambil 2. 2 ya. Ya. Saya akan dari saya sendiri akan keluarkan. Siap. Yang masukannya bagus sekali memang. Ya. Tadi saya juga silakan Bapaknya nilai yang netral, Pak ya. Iya, pasti. Karena saya juga nggak ada yang kenal di sini. Iya. Jadi memang kita udah di ujung acara, karena juga sebentar lagi kita akan bersiap-siap untuk agak ya, kita sudah di penghujung acara. Tadi juga dari Pak Indrata sudah memberikan hadiahnya untuk teman yang bisa kasih masukan yang bagus, dan juga ada pertanyaan yang bagus. Itu aja. Jadi kita sampai di sini pertemuan kita. Dan untuk e-sertifikat nanti mungkin akan dikirim by email. Nanti dikirim by email yang mengikuti sampai akhir acara. Seperti itu.
Jadi untuk next kita akan adain lagi, kalau bisa kirim email ke FDK divisi yang email yang sudah dikasih, yang men-share untuk AID ini. Mohon kalau ada masukan juga bisa kirim via email seperti itu. Jadi saya harapkan juga atensi dari teman-teman, saya harapkan juga dukungan dari teman-teman kalau kita bisa ngadain acara seperti ini. Mungkin acara yang lain, mungkin pokok bahasan yang lain, seperti itu. Terima kasih. Mungkin bisa untuk hostnya, Pak, mungkin bisa kita ambil foto, di record. Apakah sudah, Pak? Sebentar. Ayo semua rame-rame. Saya lagi nunggu Pak Indrata ini masuk. Oh, udah masuk Pak Indratanya? Belum. Sebentar. Sudah masuk kah, Pak Indrata? Oh, belum masuk. Tapi nggak apa-apa. Kita akan foto bersama. 1. Tolong di-on-kan semuanya videonya. 2. Oke. Halo Pak Irfan. Udah masuk lagi ya? Oh, udah. Iya, Pak. Buat sekarang terakhir, Pak, foto bersama, Pak. Oke, siap. Jadi untuk ada Pak Mulyo dari Belanda. Ini ada Ricky, ada ya, teman-teman semuanya ada. Nggak bisa nyebutin satu-satu semuanya, terima kasih. Sudah, Pak. Pak Irfan gimana nanti? Nanti yang door prize bagaimana? Tentukan sekarang apa nanti saja, Pak? Kita kasih sekarang. Boleh, sekarang aja, Pak. Ya, lebih baik sekarang aja, ya. biar tahu. Biar fun. Oke. Ya. Bapak yang tentukan aja. Dua. Pick 2. 2. Ya. Ini kalau saya juga ada setuju nih dengan tadi Pak Farid Hadiaman. Apakah di sini ada Pak Farid Hadiaman yang nanya di Facebook? Sepertinya nggak ada ya? Ya, lewat Facebook dia, Mas Irfan. Lewat Facebook, ya. Ya. Oke. Mungkin nanti di-share di Facebook juga. Siap. Bisa. Oke, satu lagi. Satu lagi tadi saya juga terima kasih sama Pak Wisnu. Oke, Pak Wisnu ya. 2 ya? Ya, 2. Oke, selamat kepada Pak Wisnu dan Pak Farid. Nanti akan dapat stay di Grand Cordela Hotel Bandung. Nanti bertemu dengan saya, semoga bisa setelah wabah ini berlangsung, ya kapan saja sih. Mulai 1 Juni insya Allah kita hotel mau buka lagi, sekarang mau ditutup, jadi ya kita tunggu. Dan untuk next-nya juga saya juga mungkin kita akan mengadakan lagi forum seperti ini, karena juga saya mau mengumpulkan teman-teman yang benar-benar peduli dengan dunia hospitality kita, dengan dunia tourism kita, dunia pariwisata kita, karena bagaimanapun kita memang orang-orang hospitality ini memang harus bersatu.
Iya, iya. untuk saling mendukung. Seperti itu. Atau mungkin bisa jadi dicetuskan menjadi Indonesian Forum Hospitality. Kita bisa bikin organisasinya. Walaupun sudah ada PHRI, sudah ada. Kalau kita Pak Evan, mungkin kita bikin hospitality, diaspora hospitality, Pak. Gitu, Pak. Diaspora hospitality kayaknya bisa kita rintis, Pak. Jadi kan diaspora kan belum, Pak. Hospitality-nya ada, tapi kan beyond borders, Pak. Siap. Diaspora Indonesian Hospitality Beyond Borders. Siap. Mungkin kita akan bicarakan lagi. Siap. Yang pasti adalah pertemuan kita ini bukan yang pertama dan terakhir. Pertemuan kita ini adalah yang menjadi awal dari pertemuan kita selanjutnya. Mungkin kita bisa kopdar nanti kalau saya sudah di Indonesia. Oke. Boleh. Itu aja. Terima kasih banyak kawan-kawan semua. Terima kasih banyak saya ucapkan. Semoga sehat-sehat, stay positif, stay health. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Indrata, makasih Mas Irwan, Pak Ibnu. Terima kasih Pak Indrata, makasih banyak, dan Ibu semuanya, makasih banyak. Terima kasih Pak Indra. Materinya hari ini. Terima kasih Pak Mulyo. Sayang saya nggak bertanya Pak Indrata. Mungkin ada yang mau tukeran nomor telepon? Oh, boleh. Saya catat di situ ya. Kalau yang ini. Boleh Pak, nanti kita share juga nomornya Pak Indrata. Iya. Nih, sudah aku ketik. Bisa di-save nomor teleponnya sebelum ditutup. Oke, sebentar. Saya tulis. Ya. Pak Teddy Suardja. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di acara-acara selanjutnya. Kami mohon pamit. Dengan ini kami mohon izin menutup Zoom room-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternate, Hari Raja Rika.